anak-anak, mari kita belajar lagi AutoCAD 3D. Sekarang kita buat benda kerja seperti ini. Kita mulai dengan membuat sketchnya dulu di AutoCAD 2D lebih dulu. Kali ini satuan yang kita gunakan adalah satuan inci. Seperti ini kita buat. Kemudian kita buat lengkungannya dengan menggunakan fillet radius. Kemudian kita buat bagian bawah, kaki bawahnya. Kemudian kita buat lagi ukuran untuk bagian atasnya, ini hanya sebagai pertolongan. Setelah itu nanti kita hapus. Jadi kita ambil pertemuannya dari garis yang lengkung sama yang bawah. Kita hapus yang tidak memakai trim. Nah, ini kemudian pertolongannya juga kita hapus. Bagian bawah kita buat lengkungan dengan menggunakan fillet R atau fillet radius. Setelah itu yang bagian atas kita tambahkan sesuai ukuran dari titik pertolongan yang tadi. Kemudian kita buat garis mendatar. Setelah itu kita buat lingkaran yang nanti menyentuh pada bentuk radius awal tadi dengan ujung benda. Ujung dari benda yang atas seperti ini. Kemudian kita trim bagian yang tidak terpakai, yang berpotongan dulu. Kemudian kita hapus bagian yang tidak terpakai. Selanjutnya kita buat cowakan yang bagian atas atau bentuk yang turun ke bawah atau agak berlubang ke bawah ya. Sebenarnya tidak berlubang, apa ya namanya cowakan kalau bahasa Jawa. Setelah itu kita hapus yang tidak terpakai, kita potong dulu dengan menggunakan perintah trim. Nah, ini garis yang berpotongan kita trim dulu. Setelah itu kita hapus yang tidak terpakai. Untuk yang tidak berpotongan kita hapus biasa dengan menggunakan delete biasa. Nah, ini kita gunakan delete biasa. Nah, karena bentuknya simetris maka ini kita cerminkan bisa. Jadi bagian yang tadi kita gambar kita cerminkan supaya bisa membuat sisi yang sebelahnya. Seperti ini. Sketch 2D sudah selesai.
kemudian kita join supaya bergabung garisnya. Setelah itu kita ke 3D modeling, baru kita extrude yang barusan kita join untuk nambah ketebalannya dari benda tersebut atau dari sketch yang awal tadi. Kita berikan angka tebalnya. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini. Kalau dibentukkan konseptual, kemudian kita sketch bagian atasnya, maka kita kembalikan lagi ke 2D wireframe. Kita pindahkan dulu bentuk sumbunya, tempat atau letak sumbunya supaya nanti membuat sketchnya mudah. ICS-nya atau sumbunya kita pindahkan ke permukaan yang mau kita sketch. Diusahakan Z berada di atas, X dan Y yaitu pada tempat yang harus kita sketch. Kemudian kita buat pertolongan dengan menggunakan garis sumbu. Selesai garis sumbu, kita kembalikan lagi ke garis gambar. Kita buat lingkaran, kita buat kotak dulu. Kotak dulu dengan menggunakan garis. Ini garis pertolongannya dulu, kemudian baru garis utamanya. Kita buat persegi 4, kemudian bagian ujungnya kita fillet. Kita buat ukurannya dulu seperti ini. Untuk mempercepatnya, kita gunakan perintah cermin atau mirror. Seperti halnya waktu kita mengerjakan sketch tadi, kita juga menggunakan mirror. Nah, ini jadi. Tinggal dihapus. Setelah itu baru kita buat fillet. Kita masukkan radiusnya, ukuran radiusnya maksudnya. Kita fillet di ujung keempatnya. Seperti ini. Karena pintehnya sama, maka tinggal enter ya. Selesai sketch permukaan yang atas. Kemudian sketchnya tadi kita join untuk menjadikan satu. Nah, sudah jadi. Setelah itu baru kita extrude ke bawah untuk membuat arah ke bawah, potongan ke bawah. Kemudian kita constraint, klik benda pertama, klik benda yang kedua, enter. Jadi caranya constraint seperti itu. Kemudian kita pindahkan lagi. Kita langsung buat lingkaran yang kecil-kecil dengan menggunakan garis bantu seperti ini. Sesuai ukurannya baru kita buat lingkaran. Kita hapus garis bantunya, kemudian
kita buat garis bantu ujung yang lain. Jadi kita membuat 4 lingkaran di bagian ujung. Seperti ini. Lingkaran kedua sudah jadi. Berikutnya kita buat lingkaran yang ketiga. Lingkaran ketiga sama ukurannya. Kemudian kita buat lingkaran yang keempat. Nah, ini ada kesalahan, sudut yang dipergunakan ternyata salah, maka kita ulangi lagi, kita paskan dulu sudutnya yang benar. Masih salah, kita betulkan lagi, kita unduh, kemudian kita hapus, lanjutkan. Memang kadang tidak kelihatan, harus kita benar-benar teliti. Setelah itu kita ekstrud dari keempat lingkaran tersebut. Ekstrudnya harus ukurannya tembus, bebas ya ukurannya, tapi harus tembus sampai ke bawah. Ini saya gunakan ukurannya 1 inci untuk ke bawah. Sebenarnya tidak 1 inci tidak apa-apa, asalkan tembus. Nah, baru kita subtract. Klik benda pertama enter, kemudian klik benda kedua enter. Kita ulangi, subtract, klik benda pertama enter, klik benda yang kedua enter. Jika perintahnya sama, kita bisa menggunakan enter langsung sebenarnya ya. Nah, ternyata kita lihat di lingkaran yang keempat ini salah bentuknya, maaf posisinya salah. Maka kita edit, kita hapus dulu pada 2D wireframe. Setelah itu kita buat sketch ulang untuk yang lingkaran yang keempat. Karena tadi ukurannya salah, sehingga lingkarannya berada di luar. Nah, ini kita betulkan ukuran yang benar. Kita membuat sketch bisa dari kiri maupun kanan, asalkan letaknya betul dan ukurannya betul. Nah, kita perbesar, kita perkecil untuk mempermudah pembuatannya. Karena apa? Di sini banyak garis sehingga kadang-kadang membingungkan. Kemudian kita hapus. Nah, baru kita ekstrud lingkaran yang keempat yang tadi.
kita jadikan ke konseptual, kemudian kita subtract lagi. Jadi sudah betul untuk lingkaran yang keempat tadi. Berikutnya kita buat lagi sketch untuk bagian atas. Kita buat dengan garis sumbu dulu sebagai pertolongannya. Tapi UCS-nya harus kita pindahkan dulu ke bagian yang mau kita sketch untuk mempermudah waktu kita membuat sketch. Dan juga untuk memotongnya misalnya dengan menggunakan extrude itu supaya juga mudah. Kita usahakan sumbunya Z juga berada di atas, kemudian X dan Y di permukaan yang mau kita buat sketch. Seperti ini, kita buat sketchnya dulu dengan garis sumbu karena kita memang mau menggunakan garis sumbu dulu. Nah, salah, kita ulang kembali. Kita hapus dulu. Seperti ini. Setelah itu kita buat lingkaran. Nah, dengan diameter 0,95. Terus kita extrude, tebus ke bawah. Sekarang saya gunakan 0,5. Sebenarnya tidak 0,5 juga tidak apa-apa, asalkan tembus. Kita jadikan konseptual, kemudian kita constrain lagi. Klik kanan benda kerja yang pertama, klik benda kerja yang kedua, dipaskan lingkarannya, baru enter. Dan kita hapus untuk sumbu yang tidak terpakai yang tadi sebagai pertolongan. Berikutnya kita pindahkan lagi ke UCS untuk permukaan yang bagian bawah. Sumbunya kita pindahkan dengan perintah UCS. Nah, seperti ini. Kemudian kita sketch. Kita sketch yang mau kita bentuk permukaannya. Kita buat bentuk segi 4 dulu. Sesuai dengan ukurannya. Harus benar-benar pas. Kemudian kita hapus pertolongannya tadi. Selanjutnya kita buat untuk garis tengahnya. Kita cari garis tengahnya. Nah, sudah ketemu. Kita buat pertolongan tadi ya, membuat garis tengah, kemudian kita tarik ke atas. Kita buat lingkarannya. Kita hapus pertolongan tadi garisnya. Kemudian kita gunakan perintah trim untuk garis yang berpotongan. Masih gagal, kita ulangi lagi trimnya. Enter, kemudian kita hapus yang tidak terpakai.
seperti ini. Kita selanjutnya bisa menggunakan perintah extrude, bisa press pull bisa. Kali ini kita buat press pull. Nah, kita buat press pull penuh. Sampai bentuk lubangnya lurus menembus. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di bentuk konseptualnya. Bendanya sudah jadi.